Oke, kali ini gue mau bahas soal 3 tim yang akan berlaga di Liga 1 yang bisa dibilang calon-calon kuat untuk menjadi penantang serius di Liga 1. Terutama dengan komposisi pemain asing. Apalagi kita tahu liga kita ini sangat bergantung terhadap performa pemain asing, di mana pemain asing itu bisa melakukan sesuatu yang merubah situasi permainan. Nah, gue mau bahas dari skuad termahal yang pada saat ini yang dimiliki oleh tim Liga 1 Persija Jakarta dengan nilai pasar yang tembus 100 M. Nah, dengan 3 pemain asingnya ya, yaitu ada si Kudela, si Kremenik dengan Hannover ya, dari Jerman yang baru datang. Jadi nilai pasar ini bukan serta-merta gaji atau nilai kontrak dari si pemain itu ya, tapi nilai pasar ini istilahnya sebagai harga kurang lebih dari si pemain itu di transfer market ya. Tapi nilainya belum pasti segitu, cuman kurang lebihnya segitu ya. Nah, tentunya 3 pemain ini atas rekomendasi dari Thomas Doll, karena beliau merupakan mantan pelatih di Eropa sana. Jadi dia sudah mengenal secara pribadi dan dia memutuskan membawa mereka berdasarkan kemauan dia. Dan kalau memang cocok dengan sistemnya, maka akan mengerikan Persija. Belum lagi pemain-pemain mereka harus bermain sesuai sistem yang diterapkan oleh Thomas Doll. Nah, tapi ada satu hal yang menarik di Liga Indonesia, yaitu tidak semua pemain yang labelnya Eropa bisa cocok bermain di sini. Nah, itu dia yang menjadi pertanyaan kan, apakah 3 pemain kelas Eropa ini bisa adaptasi cepat dengan Liga Indonesia, karena kita tahu liga kita lebih mengandalkan otot daripada otak bermain, mengandalkan kecepatan bermain. Sementara pemain-pemain ini sudah umurnya di atas 30 tahun semua. Secara speed sudah menurun, tapi secara pengalaman bermain, secara insting bermain pasti akan sangat berpengaruh terhadap tim di lapangannya. Ini menjadi plus point buat Persija. Jadi Persija ini masih sangat abu-abu untuk ditebak bagaimana, apakah bisa bersaing di Liga 1 seperti apa. Menurut gua Persija menjadi tim yang sangat menakutkan lah ya, karena masih abu-abu. Thomas Doll dia punya sistem bermain, tergantung pemainnya sekarang apakah bisa mengikuti sistemnya. Kalau pemainnya bisa mengikuti sistemnya, mengikuti instruksi Thomas Doll, maka Persija akan jadi penantang serius. Tapi tentu itu akan memerlukan waktu untuk mengikuti sistem, tidak semudah itu kan, karena apalagi pemain-pemain lokalnya selama ini diberikan kebebasan bermain. Dan kita lihat seperti apa ya Persija. Lalu tim termahal kedua ada Bali United, 80 M sekian. Pemain asingnya masih sama seperti musim lalu, dan usianya juga sudah uzur juga bisa dibilang ya. Nah, Bali United dengan Coach Teko yang pegang, apalagi pada saat AFC Cup dibantai seperti itu, dan hanya mengandalkan crossing dari wingbacknya dalam sistem bermain. Kalau diterapkan di Liga 1 hanya seperti itu, maka Bali akan sulit bersaing, karena pesaingnya di Liga 1 sekarang sudah merekrut pemain-pemain berkualitas. Jadi Teko tidak bisa mengandalkan sistem yang dia punya di musim lalu atau yang selama ini terus menerus. Dia harus bisa merubah sistemnya, either itu bermain lewat tengah,
bermain wall pass atau sebagainya, tidak bisa mengandalkan crossing terus kepada Spaso. Dan secara kualitas pemain asing yang dimiliki Bali, tentunya chemistry sudah ada di tubuh Bali. Beda dengan Persija, pemain asingnya baru-baru gabung semua, tinggal slot Asia yang belum ya. Chemistry belum terjalin, jadi masih harus butuh waktu buat adaptasi. Di Bali sudah punya itu, sudah punya chemistry. Bagaimana sekarang tugasnya Teko merubah sistemnya sedikit untuk bisa bersaing di Liga 1 musim depan. Nah, karena kekalahan telak di AFC Cup tentunya sangat menjadi tugas besar untuk dia ya. Sementara tim ketiga ada Persib Bandung. Persib Bandung kita tahu semua pemain asingnya masih sama dan ada yang keluar juga, ditambah Ciro masuk. Ciro di musim lalu yang benar-benar menggendong timnya. Kalau nggak ada dia mungkin bisa degradasi bahkan. Dan sekarang Ciro dengan usianya yang sudah bertambah lagi dan secara sentuhan dia masih mempunyai skill yang akan menguntungkan buat Persib. Tetapi Persib Bandung yang menjadi tugas kepada Abah Obed selaku pelatih, bagaimana ia bisa menerapkan sistem terhadap Persib ini, karena dia sudah mempunyai kapasitas pemain yang mewah, bahkan ada Daisuke Sato lagi di situ di fullback kiri. Dia tidak bisa mengandalkan skill individu saja. Jadi Coach Robert, Abah Obed harus bisa menerapkan sistem pakem bermain yang jelas terhadap Persib Bandung. Kalau dia bisa menerapkan sistem bermain sesuai kapasitas pemain yang dia miliki, Persib akan bisa bersaing keras untuk Liga 1. Tapi selama ini yang kita lihat Persib permainannya monoton, tidak bisa improve, tidak bisa berkembang. Jadi apalagi begitu sekarang pemainnya ada yang cedera, pemain kuncinya menjelang Liga 1 yang sudah dekat, tentunya Persib di bawah Coach Robert Rene Albert harus bisa memanfaatkan kapasitas pemain yang dia miliki, rotasi dan sebagainya. Nah, we'll see seperti apa nanti 3 tim ini di Liga 1. Bursa transfer pemain masih akan terus berlanjut, dan untuk beberapa tim sudah memenuhi kuota pemain asingnya, sementara Persija masih membutuhkan 1 slot pemain Asia. Kalau pemain Asianya itu kelas Asia, kelas Eropa juga, luar biasa ini Persija. Gua nggak akan habis pikir gimana nanti. Mereka udah punya pelatih bagus, mereka punya pemain asing berpengalaman. Sekarang tinggal sistem yang berbicara, apakah pemain bisa mengikuti sistem yang diterapkan. Kalau memang bisa, Persija akan mengerikan. Tapi itu butuh waktu, perlu adaptasi karena ini Liga Indonesia. Thanks for watching.